Udah habis Pur. Kita langsung let's get aja nggak sih? Let's go. Ya, melanjutkan lagi pembahasan kita yang sebelumnya mengenai greening tipet. Perkenalan diri dulu lagi. Iya, tapi ini melanjutkan aja nih yang tadi, Melanjutkan pembahasan diskusi greening yang tipet tadi. tadi, diskusi tadi. Nah, kita kenalan diri dulu kali ya. Takutnya ada yang lupa sama kita nih. Betul. Betul Kai. Ya, nama saya sendiri Raihan Alayuwi dengan NIM 228323007. Silakan rekan saya yang lain. Ya, saya Rafnul Ghafari dengan NIM 228323037. Ya, saya Ali Fadila Ramadan dengan NIM 2283230028. Udah. 28 udah. Itu 28. Oh iya, 28 ya, NIM ya. Jangan lupa dong sama NIM sendiri ya. Agak amne. Amne apa? Amnesia. Mungkin agak lupa sedikit ya. Ya, melanjutkan pembahasan tadi. Kita udah membahas tentang greening tipet. Iya. Ya. Sekarang bakal ngebahas apa sih Bang Ayub? Nih, ibarat kata Maya, kita udah membahas greening tipet yang sangat menyeluruh gitu tuh. Yang dimana ini tuh jangkauannya udah di nasional lah kita ibaratkan. Nasional, ya. Sudah sangat umum. Kita kerucutkan kembali menjadi sekarang kita akan membahasnya yaitu adalah greening di School. sekolah. Greening school di SMK. Greening school. Gak nyambung. SMK. Karena gini, greening school di SMK. School adalah sekolah. Greening sekolah menengah kejuruan. Ya, kena. Enggak, Gue paham. Kan tadi greening TVET. Iya. Sekarang itu greening school. Itu temanya. Tapi di sini kita mengusung untuk di SMK. Karena sekolah itu kan ada yang namanya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Betul kita banget. di sini Iya, benar. greening schoolnya itu di SMK kawan-kawan. Betul. Kita jadi bakal ngebahas lebih lanjut nih terkait greening lagi nih, penghijauan lagi. Yeah. Itu di SMK, apa greening school atau penghijauan sekolah di SMK itu kawan-kawan. Karena kan ini lumayan berkaitan juga sama pembahasan kita sebelumnya terkait Betul. greening TVAT, technical dan vocational education and training. Itu lumayan berkaitan juga nih. Iya. Mungkin sebagai pantikan awal nih, itu bakal dipantik oleh Bang Aldi. Boleh Bang Aldi? Silakan Bang Ali. Boleh berbicara tentang greening sekolah di SMK. SMK. Di SMK tentunya di sekolah kejuruan banyak sekali kan jurusan-jurusan. Salah satu contohnya jurusan kita yaitu elektro ya kan. Yang dimana di elektro tuh banyak sekali harus menerapkan greening di SMK-nya gitu. Emang iya Dan- Mas? Iya, tentunya dari kita bahas di bagian energi elektro, energi terbarukan itu termasuk greening. Dan di energi terbarukan tuh banyak sekali gitu. Contohnya seperti energi matahari, air, angin, terus udara sama aja ya kan. Elemen avatar itu ya? Elemen avatar. Terus juga di kejuruan-kejuruan lain juga itu bisa menerapkan yang namanya greening school. Contohnya di jurusan tata boga. Yang di bagian memasak-masak kan Iya. tentunya ada sampah-sampah organik gitu. Betul. Nah, sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan jadi pupuk-pupuk organik gitu kan. Dan di jurusan-jurusan lain pun seperti jurusan mesin itu pasti adanya limbah-limbah yang harusnya dipilah-pilah gitu. Apalagi kan limbah-limbah seperti kayak oli mesin itu kalau dibuang langsung ke tanah itu bisa mencemari tanah. Jadi harus banget diterapkan yang namanya green school gitu di SMK tersebut. Gitu sih kalau dari sudut pandang diriku. Ya. Kita coba ya. Ini salah satu contoh aja gitu tuh. Dari kawan-kawan sendiri di sini, Ino kan dari SMK Dobandrai. SMK 2 Kota Serang. Ya, SMK 2 Kota Serang maksudnya atau Bandrai yang kita sebut Bandrai.
Aldi yang berasal dari SMK yang satu Anyer, betul. dan saya sendiri dari SMA Muhammadiyah Jakarta SMA, gitu. iya. Nah, SMA ya. iya SMA Pride saya mah. Nah, itu ada nggak sih yang udah menerapkan TVET greening ini di sekolahnya gitu tuh? Greeningnya aja gitu. Greeningnya. Mungkin kalau dari diriku dulu, dari saya dulu. Iya. Kalau misalnya terkait greening itu di SMK 2, alhamdulillahnya kalau misalnya kita tadi kita melihat dari sisi positifnya, untuk di SMK 2 sendiri itu udah menerapkan greening. Cuma dari pandangan saya kurang konsisten aja sih. Lebih dikonsistenin aja gitu. Karena greeningnya saya ngeliatnya ya secara meaning. Tadi kan kita udah meaning greening TVET, ini meaning greening school gitu. Kalau misalnya TVET kan menyiapkan tenaga kerja, tapi kalau misalnya greening school itu menyiapkan lulusan gitu, menyiapkan lulusan yang dimana dia nih nggak cuma mahir secara teknis, tapi juga memiliki kesadaran dan kompetensi untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Contohnya di kerja dan masyarakat kita nih. Kan contohnya kalau misalnya SMK 2 itu kayak diriku tuh setiap Jumat itu suka melakukan yang namanya bersih-bersih. Bukan Jadi, setiap telat. setiap Jumat, enggak dong. Kalau setiap telat kan itu kan emang ada sanksinya. WC ya, Cuma kan bersihin ya. bersihin WC itu betul banget. Cuma ini juga ada bersih-bersih setiap hari Jumat itu biasanya ya. Tapi kadang-kadang sih enggak terlalu yang sering itu tadi, makanya saya bilang mungkin kurang di konsistennya aja. Sudah cukup bagus karena menerapkan ya itu tadi greening ya kan. Tidak hanya siap secara praktik ya kan, tidak hanya praktis saja tetapi aware ataupun peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolahnya. Nah, itu menurut saya udah menjadi salah satu faktor greening school di SMK. Itu sih mungkin kalau misalnya dari SMK 2 ya gitu. Mungkin dari SMK 1 aja lah itu. SMK 1 Anyer gimana? Enggak ada ya? SMK 1 Anyer sebenarnya banyak banget nerapin greening tuh. Dari mulai contohnya kan di sana ada kantin ya. Kantinnya tuh udah nggak boleh make sampah plastik. Plastik tuh nggak boleh dipakai sama dia. Terus makanya Terus kita diwajibin bawa Bawa box tumbler, sendiri. bawa box makan. Kalau enggak bawa tumbler kan. Kalau misalnya dari siswanya itu ada yang nggak mampu nih ataupun dia tidak memiliki box makan gitu ataupun Oh, minuman. itu Nah, gimana tuh? Itu biasanya solusinya? di kantin tuh memang nggak boleh dipakai sampah plastik itu kan. Dibawa sendiri. Tapi di kantin tuh ada gelas, nyediain gelas. Tapi nggak banyak gitu. Gelas yang dicuci gitu ya. Gelas, piring itu Piring, ada, ya. cuma emang minim, nggak banyak amat. Berarti Makanya siswa-siswanya diwajibkan buat iya. bawa tempat makan dan tempat air minum gitu. Ya, pada akhirnya menerapkan lah ya greening di sekolah itu sendiri. Walaupun memang dimulai dari hal-hal yang kecil seperti membawa tumbler, membawa botol minuman dan lain-lainnya, itu sebenarnya sudah sangat menerapkan. Mulai dari tadi juga menjaga kebersihan lah di lingkungan sekolah, itu sudah menerapkan lah greening di sekolahnya sendiri, greening in school. Nah, ada dari kalian ya, ada langkah lanjutan nggak sih dari hal tersebut gitu tuh? Jadi nggak cuma langkah kecil yang dimana membersihkan ataupun membawa tumbler gitu tuh dari sekolah sendiri. Ada nggak sih langkah gedenya dari sekolah untuk mengadakan greening gitu? Misalnya, Ini maksudnya saran dari kita gitu ya? enggak, Maksudnya? di studi kasus di sekolah kalian udah ada belum? Misalnya contohnya si sekolah ini menyuruh anak-anak untuk ayo bareng-bareng kita menanam pohon di sekolah, di sekitar lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Misalnya mengajak murid-murid, contoh ini ya, ke tempat budidaya pohon yang ada di pantai itu apa namanya? Bakau. Itu salah satu greening. Nah, misalnya mengajak murid-muridnya ke sana. Negosiasi lah ya. Nah, karena pada di sekolahku sendiri gitu, di sekolah diriku sendiri itu mengajak gitu tuh. Waktu itu sempat ada tugas sekolah yang dimana itu tujuannya kita melakukan daur ulang sampah untuk dijadikan pupuk organik. Nah, itu menggunakan sampah-sampah organik yang dari sekolah. Kemudian kita buat pot dari drum atau enggak dari ember.
kita bolongin dan kita tanam pohon, di mana pohon tersebut kita tanam di sekolah. Dan pada akhirnya itu salah satu langkah besar untuk greening karena kita menjaga kehijauan dan menambah kehijauan di sekolah. Dari kawan-kawan sendiri ada nggak tuh cerita-cerita kayak gitu tuh di sekolah? Kalau misalnya dari saya, selama saya sekolah di SMK 2 itu sempat merasakan beberapa kali. Itu maksudnya nggak sesering mungkin sekarang, karena saya melihatnya ya untuk di SMK 2 secara fasilitas lebih oke lah gitu kan, karena ada masanya lah ya kan setiap orang gitu. Nah pas di zaman saya atau masa saya itu saya sempat merasakan beberapa kali, karena untuk terkait greening yang anak gede itu ada sama seperti tadi yang Ryan atau Aib bilang, kayak dia membuat pot itu kan. Nah itu sama diriku juga membuat pot dari botol bekas. Nah itu yang nanti dikumpulkan terus disusun gitu tuh di titik sulit mana gitu, diriku lupa, cuma itu sempat melakukan kegiatan tersebut. Tapi itu tadi seperti saya bilang kurang konsisten aja sih. Jadi mungkin saya nggak tahu kalau misalnya sekarang kayaknya sudah lebih baik menurut saya. Yang itu tadi kalau misalnya masa saya itu langkah besarnya itu tadi menanam kembali kayak pepohonan ataupun tumbuhan-tumbuhan kecil yang menurut saya itu walaupun kayak kecil kan namanya pohon pasti bisa tumbuh gede lah ya. Nah itu menurut saya udah langkah besar untuk penghijauan di sekolah SMK lagi apalagi gitu. Gitu sih mungkin kalau dari diriku ya. Ini kalau dari Bang Ali ada lagi gitu. Kalau dari SMK 1 Anyar sendiri sih kalau kegiatan besar gitu paling nggak ada, sama aja sih kayak dari SMK 2 ya, dari Ino tadi bilang kayak cuma sekedar kayak gotong royong aja gitu bareng-bareng. Kalau emang ada dimana momen-momen kosong gitu, tanggal-tanggal yang emang cocok buat gotong royong itu paling. Dan kalau penerapan kayak memanfaatkan limbah-limbah yang nggak bisa diolah kayak ban gitu, itu ada dari ban kita jadiin pot juga, sama pot terus ditanemin tanaman gitu. Paling itu aja sih, nggak kayak itu menarik sih, maksudnya kita ngomong ke arah yang tadi ya, maksudnya memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan untuk menjadi energi, itu menarik sih. Karena ya itu tadi mungkin di sekolah nggak tahu ya, kayaknya saya melihatnya mungkin udah ada beberapa sekolah sudah menjalankan hal tersebut, tapi kayaknya kurang kesadaran untuk Indonesia untuk melakukan itu tadi kayak mengolah limbah yang setelah kita pakai itu untuk menjadi energi gitu. Yang contohnya kayak dari limbah sampah plastik itu bisa menjadi apa sih yang kotak-kotak tuh, brick ya? Ekobrik. Bukan ekobrik. Yang kadang tuh briket. Briket, Briket. Itu kan maksudnya kalau misalnya kita melihat secara greening TVET gitu ya, secara penghijauan gitu, konsep dari greening TVET itu kan maksudnya berkelanjutan ya kan. Itu lumayan sangat berdampak sih kalau misalnya kita bisa mengadopsi hal-hal yang pada akhirnya kita memanfaatkan limbah-limbah yang setelah kita gunakan lalu kita mengkomersialisasi, itu sangat amat bisa, bukan sangat amat bisa sih, tapi sangat amat menerapkan greening TVET gitu. Apalagi itu tadi kayak misalnya dari sampah plastik terus kita membuat menjadi briket dan dijual. Apalagi kalau misalnya bisa dilihat ya, harga briket di coba kita searching ya, harga briket di pasar luar ataupun di negara luar itu lumayan mahal. Apalagi kalau misalnya emang dari bentuk dan kualitasnya oke, itu mahal banget sih. Harga briket ya, coba cari ya. Jadi ladang usaha juga kan, selain hijaukan lingkungan gitu. Kita bisa memanfaatkan untuk berwirausaha di situ ya. Sudah ketemu Mas Ino? Bentar, kita lagi nyari nih. Nah itu aja, ini di alibaba.com ya saya melihatnya. Itu harga briket arang atau batok kelapa itu sekitar di 4.000 sampai 7.000. Yang dimana minimal pemesanannya itu di 18.000 kilogram. Gitu. Jadi dan minimal pesanan satu boxnya itu kisaran di 1 juta sampai 2 juta gitu.
itu memanfaatkan limbah loh, maksudnya memanfaatkan limbah gitu kan. Dari limbah yang kita gunakan nih terus kita manfaatkan menjadi briket, dijual ke luar negeri, itu udah sangat oke banget sih itu. Permintaannya pun banyak ya di luar. Betul. Udah kita cobain podcastnya, kita bikin briket deh. Ayo kita bikin briket aja. Cuan, Sangat amat cuan ya, sangat amat cuan. Ya, itu kita nih dari tadi contoh aksi yang secara langsung lah itu dilakukan di sekolah. Itu salah satu langkah langsung, langkah asli, langkah konkret yang langsung dilaksanakan oleh kita di sekolah dan sekolah laksanakan. Tapi ada nggak sih yang kita pelajarin gitu tuh dari selama di sekolah ini yang berkesinambungan dengan si greening TVET ini? Maksudnya? Jadi misalnya Ino di sini mendapatkan mata pelajaran bikin lupa aja tadi menjaga lingkungan gitu misalnya. Nah itu udah ada belum sih? Kita tuh mau mencari nih apakah dari pemerintah yang menurunkan kurikulum tersebut itu udah menurunkan belum sih? Dasar teorinya. Dasar teori tentang kita greening, menjaga Kalau di tentang SMK tuh lingkungan apa ya? dan lain-lainnya gitu tuh. Apakah udah ada gitu tuh? Mata dari pelajaran yang entah itu mata pelajaran mengkhususkan tentang lingkungan gitu ya. bisa itu murni ataupun campuran dari misalnya Anda sendiri gitu tuh, misalnya cara pengelolaan limbah, cara pengelolaan limbah elektronik gitu kan, itu kan salah satu mata pelajaran yang memang itu bukan menyeluruh ke greening tapi sudah menjerumus ke greening. Dia mencoba untuk mengelola si limbahnya tapi limbah elektronik yang Anda pelajari di apa namanya TTL ya, di TTL gitu tuh. Saya elektronika industri. Oh ya, elektronika industri. Elektronika industri itu kan salah satu, apalagi elektronika industri ya, industri elektronika gitu tuh. Pasti kan sangat banyak limbah-limbahnya. Nah itu udah ada pelajarannya belum yang mengarah ke sana gitu tuh, tentang mengelola limbah, karena itu salah satunya termasuk ke greening di sekolah. Kalau dari SMK 1 Anyar sih ya, yang menjerumus ke greening TVET nih, Udah TVET menurut dong, saya greeningnya aja. iya ke greening di industri lah ya. Ke greening di industri itu belum ada kalau Belum menurut ada saya. ya? Karena saya di SMK tuh belajarnya pure tentang teknik gitu. Teknik. Berarti ini ya, ketika nanti ada limbah dibuang di mana aja gitu tuh, nggak dipelajarin gitu tuh, buang limbah yang benar. Makanya karena kondisi kemarin juga kondisinya ada virus yang nggak bisa dihindarkan gitu, COVID-19, itu jadi apa ya, jadi halangan saya gitu untuk belajar lebih lanjut gitu. Iya, siap. Apalagi disangkutkan dengan tenaga pendidik yang belum siap menurut saya di SMK 1 Anyar ini. Iya. Ada faktornya kemana-mana sih ya. Iya, kalau misalnya dasar teori ya, Ah. menurut saya dasar teori buat greening itu kayaknya udah ada dari setiap SMK, karena apalagi jurusan TITL ya, kayak saya kan TITL, itu pasti membahas yang namanya energi terbarukan. Mungkin di SMA juga kayaknya ngebahas dah energi terbarukan, kayak energi yang pada akhirnya tidak ada habisnya gitu. Contohnya matahari, angin, air gitu kan. Yang air masuk aja air. Masuk. Iya. Masuk. Ya pokoknya matahari, Sampah angin, pun ya masuk kan? kayaknya nggak sih? Sampah juga. Sampah. Biomasa, ya kan? Biomass. Itu maksudnya kayaknya untuk dasar-dasar teori greening itu ada. Cuma cuma itu tadi menurut saya tidak terbungkus dengan lengkap gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita melihat benar-benar secara lengkap nih greening itu kan kayak dari si energinya, prosesnya, lalu output ya kan, untuk nanti di masa yang akan datang gitu kan. Nah mungkin dasar teorinya buat sih itu ada tadi yang tadi bilang energi terbarukan, tapi tidak terbungkus dengan lengkap, entah dari proses yang tadi pengelolaan limbahnya dan juga kayak outputnya. Mungkin kalau misalnya dari SMK saya juga ada sih mata pelajarannya, lupa saya, tapi itu membahas tentang desain produk dan juga kemasan yang dimana ramah lingkungan. Jadi kayak kemasannya tuh apa ya, kayak terbuat dari sampah-sampah
apa sih, Non-organik. minuman sasetan, plastik minuman sasetan kayak misalnya Good Day ataupun ya semacam lah gitu. Semacam gitu kawan-kawan. Ya lanjut membahas hal itu ya. Ah. Tadi Ino sempat menyindir apakah di SMA pun ada gitu tuh seharusnya. Ya sejauh saya belajar dari negeri Jakarta hingga ke negeri Cina gitu tuh di Jauh SMA. banget ya, jauh. Sejauh ini sih saya belum menemukan yang membahas tentang greening secara langsung gitu tuh. Iya, kan tadi bilang nggak Iya. secara lengkap kan. Palingnya cuman gimana cara energi terbarukan dan Konversi. lain-lainnya. Tapi saya ada satu hal nih yang harus dibahas nih. Apa tuh? Sebenarnya menurut kalian semua ya ada nggak sih energi terbarukan tuh Di Indonesia di seluruh dunia? Energi terbarukan tuh sebenarnya ada nggak sih? Ada. ada, di atas pun ada. Ada atas mana nih? Di mana? Di atas langit, Matahari. matahari, Anda? Ada sih. Ada. Apa? Di matahari, Matahari. angin. angin. Tapi pada akhirnya, Ini juga bisa dimanfaatkan. pada akhirnya matahari itu bisa habis, Bre. Kenapa bisa habis? Tapi Enggak, kenapa Sa- sabar dulu? Kenapa bisa habis? Jawab, Iya, biar iya. jawab. Kenapa bisa habis? Melawan hukum Tuhan ini. Karena emang pada akhirnya ya semua planet yang ada di Agama nih, agama ya, agama. ini serius. Ini kita pembahasan menarik, masih ini greening. pembahasan menarik. Greening, Serius, greening. pembahasan menarik. Greening ini Masih masih greening masuk ya karena kan energi terbarukan. Tapi pada akhirnya semua benda yang ada di bumi ini ataupun dimanapun, kalau kita mau melihat dari agama ataupun biasa itu selalu ada umurnya. Dan matahari itu juga memiliki umur. Mungkin dikaitkan dengan umur manusia yang sangat pendek, jadi dikategorikan energi terbarukan. Ya, itu dia. Itu kenapa disebut energi terbarukan sebenarnya karena bahwasannya jangka waktu si matahari ini hidup itu ya mungkin bisa lebih panjang daripada manusia nanti hidup. Karena bisa aja di tahun 2500 nanti kita udah punah, tapi matahari tetap ada. Tapi ketika nanti di tahun 100.000, matahari itu bakal mungkin hancur, bro, dari Kita juga nggak tahu kan Nah, besok itu dia. masih mungkin energi terbarukan ya sebenarnya dari situ. Kata-kata energi terbarukan ya, tapi energi yang memang kekal yang kata Inu tadi bisa dia diterus-teruskan digunakan, itu nggak ada energi yang kekal. Air, Habis kalau kemarau. Iya, kemarau habis. tidak. laut nggak habis. Ya kalau buminya hancur juga hilang airnya. Nah itu dia kawan-kawan, pada akhirnya ya Ini pada akhirnya sebenarnya energi yang kekal itu kurang bisa masuk akal. Pada akhirnya semua energi yang ada di bumi ini bisa habis. Mau itu energi Iya, dari bisa. luar ataupun energi dari internal bumi ya itu bisa habis, Bre. Gitu, Pren. Mungkin kita bisa closing aja karena Closing ya? pembahasannya udah kalau kemana-mana gitu tuh. Kemana-mana nih? Ya kesimpulannya aja deh dari Ya. masing-masing rekan-rekan Nah gitu ini tuh. dulu deh kesimpulan Greening School SMK ini pada akhirnya menyiapkan lulusan dari SMK itu untuk tidak hanya siap kerja atau main secara teknis, tapi juga dia bertanggung jawab mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan ya kan ramah lingkungan, kayak contohnya dia tidak hanya pintar dalam melakukan kerja di lapangan, tapi juga dia aware terhadap kebersihan lingkungannya setelah dia melakukan pekerjaannya ataupun sebelum dia melakukan pekerjaannya gitu. Itu sih kayak misalnya apa kesimpulan dari Greening School SMK ini. Nah, diriku ya. Itu dari Bang Ayub boleh. Kemudian dipersilakan Aldi dulu. Oh, Aldi boleh Aldi. ya baik, saya di sini sedikit menyimpulkan ya tentang Green School di SMK ya. Tentunya nggak hanya kita sebatas melulu tentang teori tekniknya saja gitu, karena lingkungan di sekitar kita juga patut diperhatikan gitu. Itu sih sebenarnya titik poin intinya dari Green School ini, karena lingkungan ini lingkungan kita yang kita tinggali, masa kita tidak jaga gitu. Silakan. Kok Anda tertawa? Iya, lanjut, udah dilanjut. jelas banget Lanjut. masalahnya, udah jelas banget Udah, nih dari udah jelas banget kan? kedua belah pihak ini udah menjelaskan dengan jelas banget gitu tuh, udah
dicukupkan gitu untuk kesimpulannya. Tapi saya ada pantun nih. Cakep boleh. Cakep. Pantunnya. Ntar lu belum cakep. Kalau saya ngomong cakep ya. Kayak gitu. Menanam pohon di tengah taman Cakep. agar udara tetap sejuk dan segar. Cakep. Greening School jadi pilihan Cakep. menciptakan bumi yang lebih makmur dan besar. Cakep. Cakep. Kita tutup diskusi tentang Green School di SMK pada kali ini. See you in next video kawan-kawan. Bye bye. Bye. Peace.